Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa kembali dalam Renungan Pagi GKO Cibitung pagi ini. Saudara, sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk semua keajaiban yang kami alami. Ajaib di mata Tuhan ketika kami boleh menerima nafas kehidupan yang tanpa henti. Dan kami juga menerima kebaikan Tuhan, damai sejahtera-Mu, kasih sayang-Mu yang mengalir selalu baru setiap pagi. Terima kasih Bapa. Tuntunlah agar seluruh yang kami nikmati ini selalu punya makna, sehingga firman-Mu menjadi dasar, agar perjalanan hidup ini bukan cuma sekedar deretan waktu. Urapi kami dengan kuasa-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Habakuk 3:18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Judul renungan kita adalah sukacita dalam kesukaran. Saudara-saudara, sukacita atau kebahagiaan tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi yang sedang terjadi, tapi ditentukan oleh sikap hati. Bisa saja situasi yang dialami sedemikian buruk, tapi jika hati kita bisa merespon hal itu dengan tepat, maka kita tetap bisa merasakan kebahagiaan. Hal seperti ini dialami oleh seorang pria yang diceritakan oleh Andrew Matthews dalam bukunya yang berjudul Happiness in Hard Times. Seorang pria Singapura menikah dengan wanita yang begitu dicintainya. Kebahagiaannya lengkap setelah ia dikaruniai seorang anak. Namun beberapa waktu kemudian hal buruk terjadi. Dia mendapat kabar bahwa istri yang begitu dicintainya itu mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Hatinya hancur, tetapi ia bertekad melanjutkan hidupnya. Ia menolak menikah lagi demi mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak tunggalnya. Hubungannya dengan anaknya demikian erat, akrab, dan indah sampai ketika anak itu SMA. Ketika ia begitu menikmati hubungannya dengan anak tersebut, tiba-tiba ia mendapat kabar bahwa anak tunggalnya itu pun mengalami kecelakaan saat naik motor dan meninggal dunia. Hidupnya menjadi sangat berat, bukan? Pria ini kehilangan dua orang yang begitu dicintainya. Meski demikian, ia tetap memilih untuk melanjutkan hidupnya dengan penuh kepasrahan dan ucapan syukur kepada Tuhan. Sikap ini membuatnya tetap bahagia di masa sukar sekalipun. Saudara, kita tidak bisa menolak datangnya hujan dan badai. Kita bisa memilih untuk mengeluh dan putus asa, tapi kita juga bisa memilih untuk tetap bahagia, tetap optimis, bahwa ada pelangi di balik hujan. Tuhan peduli dengan masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan lebih peduli dengan respon dan sikap hati kita saat menghadapi masa-masa sulit. Apakah kita tetap tegar di masa sukar, atau kita membiarkan situasi yang buruk membawa hati kita ikut terpuruk? Bahagia tidak ditentukan dari apa yang terjadi di luar. Bahagia ditentukan dari sikap hati kita yang ada di dalam. Apakah saudara dan saya tetap bisa berbahagia di masa-masa sulit? Ingatlah sekali lagi, kebahagiaan tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi, tapi ditentukan oleh respons dan sikap hati kita. Kita berdoa. Bapa, tolonglah kami agar kami memiliki fokus yang benar. Kebahagiaan kami tidak ditentukan oleh situasi-situasi di luar diri kami, tetapi justru pada sikap hati kami. Apapun yang sedang kami alami saat ini, Tuhan, jangan biarkan damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami pergi, tapi biarlah damai sejahtera itu terus mengalir di dalam hidup kami. Tuntun dan sertai kami dalam menjalani hari-hari ini. Dengan kekuatan-Mu,
kami boleh mengalami kemenangan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai saudara sekalian. Shalom.